warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Umi Kalsum dari kelas 12 TKJ 3 akan menceritakan pengalaman saya dalam pembelajaran jarak jauh. Kasus COVID-19 mewabah dan menjadi pandemi di dunia, ada banyak hal yang berubah dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi yang semula tanpa jarak, perjumpaan yang kadang diawali dengan salaman, akhirnya terpolarisasi dalam bentuk yang berbeda. Semua sektor merasakan dampak COVID-19, tak terkecuali pada sektor pendidikan. Kegiatan belajar mengajar melalui media daring atau online kian menjadi populer di tengah masyarakat. Tanpa adanya batas dan waktu, pembelajaran tetap dilaksanakan. Teknologi saat ini sangat membantu dalam pergerakan manusia. Berbagai media dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Misalnya, kelas virtual menggunakan Zoom, Google Meet, Google Classroom, dan aplikasi pesan seperti WhatsApp dan Telegram. Guru harus memastikan kegiatan belajar tetap berjalan meskipun siswa berada di rumah. Solusinya, para guru dituntut untuk menciptakan metode pembelajaran yang inovasi dengan menggunakan media daring atau online. Adapun metode pembelajaran yang saat ini berlangsung diantaranya ialah 1. Ada beberapa guru mata pelajaran yang memberikan penjelasan materi menggunakan voice note. 2. Ada pula guru mata pelajaran yang menyampaikan materi dengan menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet. Yang ketiga, sebagian besar guru memanfaatkan aplikasi Google Classroom dalam pengumpulan tugas-tugas. Yang keempat, adapun untuk absensi kehadiran ialah semua siswa mengisi list absen setiap harinya di grup WhatsApp kelasnya masing-masing, dan ada pula beberapa guru mata pelajaran yang melakukan absensi di aplikasi Classroom. Yang kelima, ada pula guru yang hanya memberikan materi dan instruksi untuk mengerjakan tugas-tugas tanpa memberikan penjelasan secara virtual terlebih dahulu. Pembelajaran daring tidak lepas dari jaringan internet. Koneksi jaringan internet menjadi salah satu kendala serius dalam kegiatan pembelajaran. Sebagian siswa mengakses internet menggunakan layanan seluler dan sebagian kecil menggunakan layanan Wi-Fi. Sebelum adanya metode pembelajaran daring, saya sehari-hari menggunakan layanan seluler. Akan tetapi, konektivitas layanan seluler yang tidak stabil membuat orang tua saya berinisiatif untuk menggunakan layanan Wi-Fi. Meskipun menggunakan layanan Wi-Fi yang konektivitas jaringannya cukup stabil, ada juga hal yang membuat pembelajaran saya terkadang terhambat, yakni listrik padam dan cuaca hujan yang disertai dengan angin, yang menjadi kendala serius dalam pembelajaran saya. Selama pembelajaran jarak jauh ini berlangsung, ada beberapa hal yang saya alami. Yang pertama, harus beradaptasi dengan cara belajar yang baru. Yang kedua, waktu belajar saya lebih sedikit dan tidak terikat waktu. Karena selain mengikuti proses pembelajaran, saya juga berkewajiban dalam membantu orang tua di rumah, seperti mencuci pakaian orang-orang rumah, mencuci piring, dan membersihkan halaman rumah. Maka dari itu, saya harus membagi waktu saya dengan baik antara mengikuti proses pembelajaran dan memastikan kondisi rumah tetap dalam keadaan bersih. Ketiga, saya harus berusaha agar bisa mengerti apa yang disampaikan guru. Salah satu caranya ialah saya tidak harus berpatokan pada materi yang dikirim oleh guru saja, tetapi mencari referensi lain agar memudahkan saya dalam memahami materi. Keempat, dalam belajar bisa dibarengi dengan melakukan hal yang lain, seperti yang sering saya lakukan ialah minum teh sambil mengikuti kelas fit. Bagi saya, pembelajaran daring kurang efektif dilakukan dikarenakan keseriusan dalam mengikuti pembelajaran kurang.
Saya akui bahwa terkadang saya mengikuti kelas virtual sambil bermain sosial media, dan saya yakin bukan hanya saya saja yang demikian. Tidak sedikit juga yang selama proses pembelajaran sudah selesai tetapi masih berlanjut bermain sosial media, bahkan sambil menonton YouTube dalam jangka waktu yang lama, mengakibatkan materi yang disampaikan menjadi kurang dipahami. Secara keseluruhan, siswa puas dengan pembelajaran yang fleksibel. Melalui pembelajaran daring, siswa tidak dibatasi dalam penggunaan internet, sehingga dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, juga terkadang kami hanya menyalin tanpa memahami jawaban dari tugas tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sherly Damayanti. Saya dari kelas 10 AKL 1. Saya siswa dari SMK Negeri 1 Sidrap. Saya ingin sedikit bercerita tentang pengalaman apa saja yang saya peroleh semenjak belajar dari rumah dan kegiatan apa saja yang saya lakukan. Belajar dari rumah ini merupakan himbauan pemerintah untuk tetap di rumah saja. Berkaitan dengan berlangsungnya pandemi COVID-19, sistem pembelajaran saya jalani adalah belajar daring atau online. Adapun sisi positif dan sisi negatif dalam pembelajaran daring. Sisi positifnya yaitu saya jadi terhindar dari virus karena di rumah saja. Sisi negatifnya yaitu saya merasa jenuh dan bosan. Saya rasa berkaitan dengan sistem pembelajaran daring ini, saya mendapat tugas yang banyak sekali dari guru mapel. Memang benar untuk menyesuaikan kondisi saat sedang berlangsung saat ini. Tidak bisa diungkiri bahwa tugas yang saya dapatkan memang lebih banyak daripada pertemuan tatap muka. Namun, sekolah ini dilakukan secara online. Adapun beberapa aplikasi diantaranya yang digunakan secara pembelajaran online yaitu Telegram, Zoom, Google Classroom, Google Meet, dan aplikasi yang dilakukan untuk menunjang sistem pembelajaran daring. Berkaitan dengan sistem pembelajaran daring ini, saya merasa ada beberapa hambatan yang saya alami. Hambatan pertama yaitu sinyal. Terkadang jika sinyalnya rata-rata, otomatis tugas yang kita kirim di classroom tidak bisa terkirim. Hambatan yang kedua yaitu penyimpanan HP. Dengan banyaknya aplikasi yang digunakan, maka penyimpanan HP jadi penuh, alhasil lemot. Apalagi dengan terus-menerus pengunduhan dilakukan. Solusinya, kita harus menghapus beberapa aplikasi yang tidak terlalu penting jika dibandingkan untuk menunjang sistem pembelajaran daring atau online. Maka kita harus rela menghapus aplikasi tersebut. Hambatan yang ketiga yaitu kurang paham terkait materi pembelajaran. Terkadang ada beberapa materi pembelajaran secara online susah dipahami. Berbeda dengan sistem pembelajaran tatap muka secara langsung. Hambatan yang keempat yaitu pembelian paket data. Terkadang orang tua saya mengeluh jika saya ingin membeli paket data karena kami terlahir dari keluarga yang tidak mampu. Selain dengan hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran daring, kegiatan saya selama pandemi sama seperti kegiatan yang saya lakukan sebelum pandemi, seperti diantaranya memasak, bersih-bersih rumah, mencuci, dan hal-hal lainnya. Hanya saja bedanya saya sering menghabiskan waktu di rumah saja. Hal ini berkaitan dengan himbauan pemerintah untuk tetap di rumah saja. Namun,
sebagian besar waktu saya selalu bersama HP. Karena apa? Karena untuk mengetahui pembelajaran yang diberikan oleh guru mapel. Bukan hanya kebutuhan sekolah. Saya juga menggunakan HP untuk mengurangi kejenuhan. Seperti misalnya, saya membuka Instagram, WhatsApp, YouTube, dan sosmed lainnya. Kondisi seperti ini datang tidak terduga. Maka dari itu, kita harus melakukannya dengan baik dan tetap mentaati himbauan pemerintah. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertemu secara langsung di sekolah. Terima kasih dari saya. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kaisah Amalia dari kelas X AKL 2. Di sini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya selama mengikuti pembelajaran di masa COVID-19 ini. Di masa ini, pemerintah menerapkan kebijakan untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19. Salah satunya dengan pembelajaran daring atau online. Lantaran baru pertama kali diterapkan, ini menjadi pengalaman baru bagi saya dan teman-teman saya. Sejak mewabahnya COVID-19 ini, membuat proses belajar menjadi sangat berbeda dari sebelumnya. Banyak suka dan duka yang saya alami di masa sekolah online ini. Salah satunya kendala jaringan internet. Seperti yang kita ketahui, sistem sekolah online ini harus menggunakan perantara gawai dan koneksi internet untuk mempertemukan guru dan murid secara tidak langsung atau secara online. Alhasil, saya seringkali terlambat mengikuti pembelajaran atau terlambat mengirimkan tugas karena masalah jaringan. Jaringan yang tidak stabil juga dapat membuat suara dan video guru serta teman-teman saya menjadi tidak jelas pada saat melakukan Zoom pembelajaran. Akibatnya, saya menjadi kurang mengerti dengan pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak atau Ibu guru. Terkadang, saya juga ditegur karena tidak mendengar nama saya disebut oleh Bapak atau Ibu guru yang menyampaikan materi pada saat itu. Ini diakibatkan oleh jaringan yang tidak stabil. Belum lagi dengan mobil atau motor yang lalu lalang di depan rumah saya, yang membuat saya semakin tidak bisa memahami materi yang disampaikan dengan baik. Dengan sistem online ini, kegiatan berinteraksi dengan guru dan teman-teman sangatlah berkurang. Kita hanya berinteraksi melalui WhatsApp atau aplikasi Zoom. Saya juga rindu bertemu dengan teman-teman saya. Karena adanya COVID-19 ini membuat ruang gerak bersama teman saya sangatlah terbatas. Seperti tidak ada lagi pembuatan video praktik secara berkelompok, melainkan hanya dengan per individu. Saya juga terkadang merasa bosan ketika sedang belajar online, karena sepanjang perjalanan hanya menatap layar handphone. Sisi positifnya, pembelajaran daring atau online ini dapat menghemat ekonomi yang semula diberi uang jajan bisa ditabung untuk memenuhi keperluan lainnya. Saya juga menjadi anak yang bisa mengatur waktu dengan baik, mengatur jadwal berkumpul dengan keluarga. Saya juga punya banyak waktu untuk mengerjakan tugas serta kewajiban sekolah. Saya tetap menginginkan
kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Harfika Karlindanwa dari kelas 11 Akuntansi 1. Di sini saya akan bercerita tentang seorang pelajar yang ingin sekolah di masa pandemi. Telah kita ketahui bahwa di negara kita, yaitu negara Indonesia, telah dilanda oleh penyakit wabah COVID-19 yang sudah terlanjur selama 1 tahun lebih, terutama di tempat kita, yaitu Provinsi Selatan, Kabupaten Sedendeng Rapang. Di sana terdapat ada sebuah desa yang memiliki keluarga kecil, dan keluarga kecil tersebut mempunyai putri yang bernama Tasya. Keluarga ini hanya mampu mencukupi kehidupan sehari-harinya, tidak mampu untuk membeli hal-hal yang mewah. Dengan keadaan sekarang, Tasya patah semangat karena pemerintah mengeluarkan bahwa seluruh pelajar yang ada di Indonesia harus belajar di rumah atau secara daring. Sedangkan Tasya tidak mempunyai komputer pintar dan gadgetnya pun atau HP-nya pun rusak, sehingga dia mengadu kepada orang tuanya, dan orang tuanya pun bingung dia harus bagaimana agar putrinya melanjutkan sekolahnya. Tapi tanpa patah semangat pun, Tasya membantu orang tuanya kerja siang dan malam dan rela meninggalkan pelajarannya demi mendapatkan HP untuk belajar. Hingga akhirnya Tasya pun mendapatkan HP dan gadgetnya, dan dia mengejar semua pelajaran yang ia tinggalkan selama ini. Tanpa patah semangat, inilah generasi muda yang mempunyai impian sebenarnya. Tapi lantas bagaimana generasi muda lainnya yang mempunyai kendala lain seperti jaringan yang ada di pelosok-pelosok desa? Tapi kita sebagai generasi muda harus mempunyai impian yang sebenarnya, dan jangan hanya karena wabah ini impian kita hancur begitu saja. Kita harus mempunyai semangat yang teguh untuk melanjutkan impian tersebut. Salam kemerdekaan, salam perjuangan. Itulah kisah yang saya sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimriani dari kelas 11 Akuntansi 3. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang menderang seperti saat ini. Berdirinya saya di sini, saya ingin bercerita mengenai pengalaman saya belajar di rumah selama pandemi ini. Kita semua ketahui bahwa kita harus diam di rumah dikarenakan pandemi virus corona melanda kita saat ini. Semua sekolah ditutup dan semua pelajar harus belajar daring dengan menggunakan aplikasi belajar seperti WhatsApp, Classroom, Zoom, dan Google Meet. Menurut saya, belajar di rumah ini memiliki suka dan dukanya masing-masing. Bagi siswa yang memiliki sifat bermalas-malasan, mestinya sangat menyukai belajar daring ini, dikarenakan
siswa ini dapat menunda-nunda tugas yang diberikan oleh bapak dan ibu guru. Ataupun bahkan siswa ini tidak memiliki niat sama sekali untuk mengerjakan tugasnya. Dari hal ini, siswa ini tidak akan bisa mendapatkan nilai yang memuaskan oleh bapak dan ibu guru. Selama belajar di rumah, saya sangat memanfaatkan internet dan sosial media. Tanpa adanya internet dan sosial media, pembelajaran saya tidak akan berjalan dengan baik. Selama belajar di rumah, siswa haruslah memiliki jaringan data agar bisa berkomunikasi dengan apa yang disampaikan oleh bapak dan ibu guru. Tetapi ada baiknya juga selama belajar di rumah ini saya juga sangat senang dengan belajar di rumah ini karena saya dapat mengerjakan tugas yang diberikan oleh bapak dan ibu guru dengan santai. Tetapi kita sebagai siswa haruslah mengirimkan tugas dengan tepat waktu. Selama belajar di rumah, saya tidak dapat lagi memberikan pertanyaan atau bertanya kepada guru ataupun teman-teman saya jika ada materi ataupun soal yang tidak saya pahami. Hingga saya harus memberikan pertanyaan kepada guru melalui media sosial. Dan selama belajar di rumah, saya tidak dapat lagi mengerjakan tugas kelompok bersama teman-teman dikarenakan pandemi virus corona ini. Namun selama belajar di rumah ini, saya sangatlah bersyukur dikarenakan saya masih sempat melakukan pembelajaran tatap muka dengan bapak dan ibu guru walaupun itu hanya sekadar melalui Zoom ataupun Google Meet. Begitulah sedikit cerita saya, pengalaman saya terhadap belajar di rumah. Semoga pandemi virus corona ini cepat berlalu dan kita bisa tatap muka secara langsung. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.